من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis kedua. Wa'an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukmin. Seluruh istri-istri Nabi disebut ibunya orang-orang mukmin. Oleh karena itu, beberapa ulama yang mengatakan boleh berhaji tanpa mahram mengambil dalil Aisyah pernah pergi haji tanpa mahram, tanpa suami, tanpa ayah, sudah wafat ya ayah beliau waktu itu, tanpa abang, tanpa paman, tanpa keponakan laki-laki dan seterusnya, berarti boleh. Pendapat ini tidak tepat. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu pergi haji bersama anak-anak beliau. Seluruh laki-laki ya anak beliau, ya anak mahram, gitu ya. Dengan demikian tidak kuat pendapat orang yang mengatakan bahwa boleh haji, boleh umrah, boleh safar tanpa mahram bagi wanita, ya. Karena dalilnya la tahillu, jelas sekali tidak halal li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa? Antusafira salasata layalin, bersafar 3 hari 3 malam. Wa fi riwayatin 2 hari 2 malam. Wa fi riwayatin 1 hari 1 malam. Wa laisa ma'aha du mahramin, tanpa seorang mahram atau suami. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, beliau adalah Aisyah. Adakah Aisyah punya anak namanya Abdullah? Tidak, karena memang beliau tidak punya anak, kan? Istri-istri Nabi yang punya anak cuman Khadijah dan yang dari Kipti itu, Maria Al-Kipti. Di samping yang 2 orang ini tidak ada yang punya anak, termasuk Aisyah. Tapi kenapa Aisyah disebut Ummi Abdillah, ibunya Abdullah? Dari sini kita tahu bahwa boleh berkunyah dari Abdullah. Ini siapa? Abdullah bin Zubair. Apanya Aisyah? Ponakan, anaknya Asma, ya, yang sering ditimang-timang oleh Aisyah waktu Abdullah ini masih bayi, ya. Kemudian hari Abdullah bin Zubair ini digantung, disalib sampai meninggal di dekat Ka'bah oleh seorang yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Berarti boleh berkunyah dengan nama keponakan, ya, atau yang lain. Keponakan bukan pembatas. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata, akan ada, harus pakai akan ini, karena kan di zaman Nabi belum terjadi, bahkan sampai hari ini. Akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Akan ada satu pasukan, entah berapa ribu, berapa ratus ribu jumlah pasukan ini, mereka akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida'a minal ard, ketika mereka sudah sampai di satu tempat yang bernama Baida. Ada 2 tafsiran tentang Baida ini. Pertama, antara tempat antara Mekah dan Madinah, setelah Zulhulaifah ke arah Mekah,
Zulhulaifah ini nama yang diberikan oleh Nabi. Adapun hari ini nama ini diganti oleh banyak kaum muslimin yang tidak faham dengan Bir Ali. Sedangkan Nabi tidak pernah menamakan tempat itu sebagai Bir Ali, tapi Dzulhulaifah. Oleh karena itu para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis kurang suka menyebut nama Bir Ali, karena nama itu dari Nabi. Dzulhulaifah, tempat mikot penduduk atau warga Madinah atau siapapun yang mau haji, mau umrah dari arah Madinah. Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ke sana lagi ke arah Mekah. Ada satu tempat bernama Baida. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Baida adalah tempat di mana tempat itu tidak ada pepohonan. Yang ada pasir, batu, atau mungkin rumput-rumput sedikit. Pohon 1-2, ya. Ini dua tafsiran tentang Baida dalam hadis ini. Dan kalau antum melihat sepanjang sejarah, sepertinya kejadian ini belum terjadi. Ya, saya lanjutkan. Akan ada satu pasukan, entah berapa ribu, berapa ratus ribu jumlah pasukan ini, yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, itu pasukan seluruhnya ditenggelamkan ke bumi, ambles, mati semua, dari awal sampai akhir, yang paling depan sampai yang paling belakang. Melihat kejadian ini dan melihat apa yang kita baca dalam sejarah selama 1400 tahun yang lalu, sepertinya peristiwa ini sudah terjadi belum? Sepertinya belum. Nanti akan terjadi. Entah 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 300 tahun lagi, wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ini bukan pasukan yang dari Habasyah. Sebab pasukan yang dari Habasyah itu sudah sampai ke Ka'bah. Yang kata Nabi, Ka'bah akan dihancurkan oleh satu bangsa yang betisnya kecil. Betul-betul dihancurkan sampai kepingan-kepingan dibawa. Itu terjadi. Ini belum terjadi. Walaupun tidak sharih dari Nabi, setidaknya ada qarinah bahwa pasukan ini akan menyerang Al-Mahdi. Ketika Imam Mahdi mohon perlindungan kepada Allah dan berlindung di sekitar Ka'bah. Nah, dikejar oleh kaum ini. Bahkan tafsiran beliau mengatakan min hadhil ummah. Min hadhil ummah, berarti termasuk kaum muslimin. Gitu ya. Yang terkena syubhat, yang tidak mau terima bahwa Imam Mahdi adalah imamnya kaum muslimin, karena Imam Mahdi tentu ahlu sunnah, bukan ahli bid'ah. Ketika beliau ahlu sunnah, bukan ahli bid'ah, tentu beliau mengajak ke sunnah. Tentu beliau mengajak kaum muslimin meninggalkan bid'ah. Tentu ahli bid'ah nggak terima, kan begitu. Nggak terimanya bukan seperti pelacur, pezina, penjudi, ya. Mereka nggak terima, tapi ngaku bahwa itu salah. Kalau ini tidak. Nggak ngaku. Ahli syubhat tidak mengaku bahwa mereka sedang dalam kesalahan. Beda dengan pelacur, penjudi, pemabuk, dan seterusnya. Itu ngaku kalau mereka sedang berada dalam kesalahan. Ya. Walaupun mungkin marah juga ketika dihancurkan, dihalang-halangi, ya. Tapi ketika dinasihati baik-baik, insya Allah mereka nggak marah. Beda dengan ahli bid'ah ini, dinasihati baik-baik, sesopan apapun tentu akan marah. Karena mereka tidak merasa sedang berbuat salah, kok disuruh taubat, disuruh berhenti dari kesalahan itu. Ya nggak usah jauh lah. Orang-orang Ahmadiyah yang antum semua yakin itu sesat, kan? Mengakui ada nabi lagi setelah Nabi alaihi salatu wassalam, bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ketika kita nasihati supaya taubat, apa langsung terima? Tentu tidak, karena mereka yakin sekali bahwa itu benar. Itulah syubhat. Oleh karena itu, syubhat ini lebih disukai oleh iblis.
Syubhat itu lebih disukai oleh iblis daripada zina, khamr, judi, korupsi. Iblis lebih menyukai syubhat. Karena untuk tobat sulit sekali. Gimana mau tobat? Orang nggak merasa salah. Gitu ya. Qalat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasul, apakah semua yang ada di situ ambles semua ke bumi? Ditenggelamkan semua ke bumi? Padahal di situ pasti ada orang-orang yang tidak berniat mau menyerang Ka'bah. Mungkin lagi lewat. Mungkin namanya kerumunan banyak orang butuh sesuatu, air, kata kita ya, es teh manis atau apa, jualan di situ. Memanfaatkan kerumunan, nggak ada niat sama sekali mau menyerang Ka'bah, apa tenggelam juga? Atau mungkin lagi lewat, atau mungkin nonton-nonton, banyak sekali ini pasukan, mau kemana? Terus nonton, dekat situ. Ya, apakah ditenggelamkan juga? Jawab Nabi, iya. Iya. Ya, yuksafu bi awalihim wa akhirihim, betul Aisyah. Mereka yang ada di situ, mau tukang dagangnya, mau nonton-nonton, mau apapun, ketika mereka ada di situ, mereka nasibnya sama, tenggelam. Dari sini keluar hukum, jangan kita bercampur baur dengan orang-orang yang sedang minum khamr, sedang berjudi, sedang berbuat bid'ah, sedang berbuat syirik, sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Kalau Allah azab mereka, kita ikut diazab. Kita ikut diazab. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah hancurkan, binasakan, habiskan kaumnya Nabi Lut, maka Nabi Lut dan beberapa orang pengikutnya disuruh keluar dari negeri Sodom itu sebelum subuh. Karena akan dihancurkan semua hujan batu. Padahal mudah bagi Allah untuk mengatakan, wahai batu, hindari kepalanya Nabi Nuh, kepalanya orang-orang sahabat-sahabat Nabi Nuh yang muslim, yang beriman kepada Nabi Lut ya, kepada Nabi Lut ya. Tentu mudah bagi Allah, tapi Allah sudah punya sunnatullah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak berubah. Artinya, kalau ada azab menerjang satu kaum, maka kaum itu kena semua, mati semua. Mau yang bermaksiat, mau yang tidak, mau yang ahlul bidah, mau yang tidak, asal di situ kena. Maka Allah perintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya untuk keluar dari negeri Sodom itu. Ya. Dan begitu seterusnya. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Ini syahidnya. Ini kan sedang membahas masalah niat ya. Akan tetapi nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Karena nanti orang-orang itu akan dibangkitkan sesuai bagaimana dia matinya. Ada orang yang dibangkitkan dengan predikat dia sedang minum khamr misalnya. Ada orang yang dibangkitkan dengan predikat dia sedang sujud. Ada orang yang dibangkitkan dengan predikat dia sedang nyerang Ka'bah. Ada yang dibangkitkan dia sedang jualan di situ. Bukan tidak sedang nyerang Ka'bah. Emang dia nggak ada niat mau nyerang Ka'bah. Keadilan Allah di sini. Adapun di dunia sama-sama tenggelam, sama-sama kena tsunami, sama-sama kena tanah longsor, sama-sama kena batu. Kalau campur aduk dengan ahli maksiat, ahlul bidah, inilah sunnatullah. Ya, ini pelajaran besar bagi kita untuk tidak pernah bercampur aduk dengan orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Bukan ahli maksiat ya, bukan ahli maksiat. Taruhlah kita sedang naik bus, di samping kita duduk seorang
pecandu narkoba atau pengedar narkoba, masalah? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kan dia tidak sedang mengkonsumsi narkoba, tidak sedang mabuk, tidak sedang berzina. Gitu. Yang tidak boleh, mereka sedang mabuk, kita ada di situ. Mereka sedang berbuat maksiat, kita ada di situ. Itu yang haram. Adapun kita duduk bareng dengan penjudi, pemabuk, pelacur, nggak masalah ketika ada satu keperluan. Gitu ya. Yang haram sekali lagi menurut hadis ini, mereka sedang berbuat maksiat, kita ada di situ. Ya. Wa innakum idzam mithluhum, kata Allah dalam surat An-Nisa. Ya. Kalau kalian duduk-duduk bersama orang yang sedang berbuat maksiat, mengolok-olok ayat Allah, fa innakum idzam mithluhum. Kalian sama saja dengan mereka. Maka wajib kita keluar. Ya. Termasuk ketika di parlemen. Ketika di parlemen itu, di sisi itu menolak hukum Allah dan Rasulnya, mengolok-olok tentang hukum Al-Quran dan Sunnah, maka siapa yang duduk di situ, dia wajib keluar. Kita tidak boleh duduk bersama orang-orang yang sedang mengolok-olok ayat Al-Quran. Duduk bersama, apalagi ikut mengolok-olok. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini, wa hadza lafdzul Bukhari. Lafaz ini milik Bukhari. Dan ini agak jarang ya. Biasanya lafaz itu milik Muslim, karena kita tahu Bukhari lebih mulia dari Imam Muslim dalam beberapa persyaratan. Ada syarat Bukhari yang tidak dimiliki oleh syarat Muslim. Akan tetapi dalam hal lafaz, banyak ulama yang memilih lafaznya Imam Muslim. Yang pertama, at-taba'udu an ahli dzulmi wa tahdhiru min mujalasatihim wa mujalasatil bughat. Perintah untuk menjauhi orang-orang ahli zalim ketika mereka sedang melakukan kezaliman dan duduk bersama para bughat. Tahu bughat? Bughat adalah pemberontak. Memberontak pemerintah yang sah atas nama apapun. Atas nama Al-Quran dan Sunnah, atas nama negara Islam, atas nama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Dengan demikian, antum tahu bagaimana hukum dulu DI, TII, Darul Islam, dan seterusnya memberontak pemerintah Indonesia yang sah. Halal apa haram? Haram. Haram. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara. Karena Indonesia bukan negara kafir. Kecuali kalau Indonesia negara kafir. Seperti Amerika misalnya, Jepang misalnya, Inggris, Perancis, boleh. Boleh memberontak, tapi lihat boleh ya, bukan harus ya. Tapi lihat kekuatan. Lihat kekuatan. Adapun Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, Yaman dan seterusnya, ini negara Islam, negerinya kaum muslimin. Mayoritas rakyatnya muslim dan presidennya, rajanya, perdana menterinya muslim. Bolehkah kita memberontak? Tidak boleh dengan alasan apapun. Mau ada hukum-hukum syariat yang tidak diterapkan di satu negara, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ya, yang akan ditanya oleh Allah ya presidennya itu, perdana menterinya. Kenapa nggak ada potong tangan? Kenapa nggak ada rejam cambuk? Kenapa nggak diterapkan qisas? Kita sebagai rakyat kaum muslimin tidak akan ditanya. Yang ditanya pemimpin. Ya. Dan ketika kaum muslimin memberontak pemerintah yang sah, selalu berakhir dengan keburukan. Belum pernah kaum muslimin memberontak melawan penguasa yang sah lalu berakhir dengan kebaikan. Belum pernah. Itu sudah disabdakan oleh Nabi dan disepakati oleh para sahabat 1400 tahun yang lalu. Sementara buktinya kita saksikan 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu,
12 tahun yang lalu di negeri kita ini, kalau antum yang sudah dewasa ya, di tahun 2000-an 98 ya kira-kira 23 tahun yang lalu, ketika kaum muslimin, ketika rakyat menentang penguasa, apa yang terjadi? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Mahasiswa-mahasiswa nggak paham, mengira bahwa dengan reformasi, dengan jatuhnya Pak Harto akan muncul kebaikan. Ternyata tidak. Kaum muslimin di Libya mengira dengan terbunuhnya Muammar Gaddafi akan muncul kebaikan. Ternyata tidak. Dengan turunnya Husni Mubarak akan muncul kebaikan. Ternyata tidak. Nggak pernah negeri Islam mendapatkan kebaikan diawali oleh pemberontakan. Belum pernah ada. Yang ada sebaliknya, akan muncul kebaikan ketika kaum muslimin dipimpin, diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, seperti Hajjaj bin Yusuf tadi, Ubaidillah bin Ziyad dan seterusnya. Lalu kaum muslimin sabar, diam, tenang, nggak ngelawan, berdoa kepada Allah. Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Tidak ada satupun perlawanan ketika kaum muslimin dipimpin oleh manusia yang sangat zalim, kejam, bernama Hajjaj bin Yusuf. Ubiru Sakif, sampai dikatakan oleh para ulama penumpah darah dari Sakif. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dari Sakif dia. Sampai Hasan Basri mengatakan, seandainya nanti di hadapan Allah masing-masing generasi kaum muslimin berlomba untuk menyerahkan manusia terdolim di zamannya masing-masing, nanti kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, insya Allah kita menang. Artinya Hasan Basri yakin Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa dolimnya. Dan waktu itu berkumpul dua kelompok manusia yang terbaik, yaitu sahabat dan tabi'in. Rasul kan sudah wafat, atba'u tabi'in belum ada yang lahir, atau mungkin masih bayi. Sahabat dengan tabi'in, dua generasi terbaik, ya kan? Generasi terbaik pertama dan kedua. Anas bin Malik masih hidup, Asma binti Abu Bakar masih hidup, dan beberapa sahabat, mungkin ratusan bahkan seribuan lebih sahabat masih pada hidup. Semuanya dia, nggak ada perlawanan sedikit. Jangankan perlawanan, membahas di majelis-majelis nggak ada. Maka atas kesabaran kaum muslimin seperti ini, Allah berikan hadiah yang luar biasa, hadiah besar. Apa hadiah itu? Berupa apa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini hadiah besar dari Allah kepada kaum muslimin yang sabar, dipimpin oleh penguasa sedzalim Hajjaj bin Yusuf. Dan dalilnya memang seperti itu. Tas'aluna Allah alladzi lakum wa tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ketika kalian dipimpin oleh pemimpin yang athara, pilih kasih, zalim, korup, kejam, maka tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin itu, taat, diam, jangan menyebarkan aibnya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Sementara hak kalian yang tidak diberi oleh penguasa yang zalim itu, namanya juga zalim, ya, mintalah saja kepada Allah. Mintalah saja kepada Allah. Rupanya sabda Nabi ini tidak diamalkan oleh kaum muslimin di 98 waktu itu. Kaum muslimin ketika Muammar Gaddafi berkuasa, kaum muslimin ketika Husni Mubarak berkuasa. Bukannya memohon kepada Allah, tapi malah mencaci, memaki, demo, teriak-teriak, bikin fitnah. Akhirnya muncul keburukan yang lebih besar. Insya Allah antum tahulah, ya, bahwa setelah reformasi itu 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun pada nyesel. Setelah mereka membunuh Muammar Gaddafi, nyesel. Keburukan yang jauh lebih buruk terjadi. Saya pilihkan beberapa saja mengingat waktu, ya. Al-a'malu tu'tabaru bi niyatil 'amil. Niat itu, amal itu tergantung niat dari seseorang. Walaupun amalnya baik, tapi niatnya tidak baik, supaya dipuji,
supaya dagangannya laris, supaya diterima di masyarakat. Amalnya baik, sholat misalnya, nyumbang misalnya, jihad misalnya, maka tetap itu tidak baik. Karena syarat diterimanya amal satu apa dua? Dua. Apakah baik mencontoh Nabi saja titik? Tidak, masih ada satu lagi, ikhlas karena Allah. Jadi niatnya baik, amalnya baik. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, niatnya mulia sekali, niatnya bagus sekali, tapi caranya tidak baik, itu pun ditolak. Itu pun Allah tidak terima. Walaupun sholat sambil nangis-nangis, khusyuk, ingat surga, ingat neraka, tapi sholat subuh 3 rakaat, diterima apa tidak kira-kira? Tidak diterima. Karena amalnya salah, tidak mencontoh Nabi SAW. Nabi 2 rakaat, bukan 3 rakaat. Nabi 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Ya. Nabi baca Al-Quran tidak ditutup dengan Shadaqallahul Azim misalnya. Kita menutup dengan Shadaqallahul Azim, maka tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal kok tidak mencontoh kami, mencontoh aku, kata Nabi, maka amal itu tertolak. Walaupun niatnya baik, ikhlas. Ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mugibat allati adla'ahu Allah 'alaiha. Nabi mengkhabarkan hal-hal yang gaib. Apakah dengan demikian Nabi mengetahui hal yang gaib? Tidak. Tidak. Lau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu hal yang gaib, kata Nabi. Ini Allah perintahkan, Allah wajibkan Nabi untuk mengucapkan kalimat itu. Lastakthartu minal khair, maka aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali, tidak pernah mendapatkan keburukan. Ternyata beliau pernah perang kalah. Ternyata beliau sering sekali lapar. Ternyata beliau pernah terjungkal dari untanya bersama istri beliau Sofia. Kalau beliau tahu hal yang gaib, tentu itu semua tidak akan terjadi. Sebelum naik unta yang akhirnya unta itu menjadi binal, Nabi akan batalkan. Oh, ini akan ngamuk nanti, jangan. Nah, Nabi nggak tahu. Nah, hal seperti ini dari mana? Tentu dari Allah. Dan itu maunya Allah, bukan maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sekali-sekali diberitahu oleh Allah. Akhirnya beliau tahu. Bukan berarti beliau menguasai, mengetahui ilmu yang gaib. Sama sekali tidak. Yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah. Jibril saja nggak tahu. Jibril saja tidak tahu. Bahkan hitungan detik, apa yang akan terjadi 5 detik berikutnya, Jibril nggak tahu. Oleh karena itu detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril panik. Jibril ketakutan, mengira bahwa Nabi Ibrahim akan mati terbakar. Berarti Jibril nggak tahu hal yang gaib. Dan Jibril tidak tahu rahasia catatan di Lauh Mahfuz bahwa Nabi Ibrahim tidak akan mempan dibakar. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jibril tidak tahu. Itu sekelas Jibril. Bagaimana hari ini ada seorang kiai, ulama, ustadz, dukun, orang pinter, paranormal, mengaku tahu apa yang akan terjadi seminggu kemudian, tahun depan akan terjadi begini-begini. Kalah Jibril. Kan mustahil. Berarti wajib kita yakini orang-orang seperti ini dusta, kadzdzab, bohong. Jangan pernah dipercaya. Jibril aja nggak tahu. وفي الحديث نقطة لطيفة وهي موقع الاستشكال حيث استشكلت أم المؤمنين عائشة وقوع العذاب على من لا إرادة له في الكتاب. Hadis tersebut menjawab kemuskilan ketidakfahaman Aisyah, di mana pemahaman Aisyah tidak sampai bahwa tidak berniat menyerang Ka'bah kok ditenggelamkan. Ya,
tidak ikut-ikutan judi, tidak ikut-ikutan zina, tidak ikut-ikutan mabuk, tapi kena adab juga. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, begitulah sunnatullah. Wallahu a'lam. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Silakan.